Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Saya yakin dan percaya segala yang baik yang merupakan rancangan Tuhan, itulah yang menjadi bagian setiap kita orang-orang yang mengasihi Dia. Sebab sungguh tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, senantiasa baru setiap pagi, besar setianya bagi kita semua. Yakin dan percaya hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi kita. Oleh sebab itu kita memaknainya dengan penuh sukacita serta bersorak-sorai, sebab Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam segala keadaan kita. Amin. Mari kita sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman ini boleh memberkati saudara dan saya. Kali ini terambil dari Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30, kita akan mulai dari ayat 19. Judul perikopnya saya pakai membaca versi Alkitab bahasa masa kini. Ya, itu menurut saya lebih sederhana pemahamannya. Demikianlah firman Tuhan. Hai kamu yang tinggal di Yerusalem, kamu tidak akan terus menangis. Tuhan berbelas kasihan dan segera menjawab kamu bila kamu berseru minta tolong kepadanya. Haleluya. Amin. Yang pertama, kitab ini kan ditulis oleh Nabi Yesaya kurang lebih 800 tahun sebelum Yesus hadir ke dalam dunia. Nah, kitab ini yang disampaikan kepada umat pilihan Tuhan suku bangsa Israel juga kita bisa memaknai buat hidup kita hari-hari ini. Di situ dikatakan, hai kamu yang tinggal di Yerusalem. Bisa juga dikatakan, hai buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kamu tidak akan terus menangis. Tuhan berbelas kasihan dan akan segera menjawab kamu bila kamu berseru minta tolong kepadanya. Artinya, kita sebagai umat Tuhan bukan berarti hidup kita tidak akan pernah ada tangisan. Tangisan juga merupakan bagian di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang mempercayai Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa kita tidak akan terus nantiasa ada di dalam tangisan itu. Di situ dia katakan, kenapa? Karena Tuhan mempunyai belas kasihan. Belas kasihan Tuhan berbeda dengan belas kasihan manusia. Manusia berbelas kasihan hanya sekedar mengatakan, mungkin bisa bersimpati, tapi belum tentu bisa berempati. Tetapi Tuhan, belas kasihannya, dia mempunyai empati yang dalam atas setiap kehidupan kita. Belas kasihan Tuhan bukan cuma sekedar disampaikan dengan perkataan dan ucapan, tetapi belas kasihan Tuhan senantiasa disampaikannya, disertainya juga dengan tindakan. Tindakannya tiada lagi lain, artinya dia mempunyai kerinduan yang besar untuk menyelamatkan setiap kita semua, sehingga air matamu ditampung di dalam kirbatnya, ratapmu diubahnya menjadi tarian. Haleluya. Dan belas kasihan Tuhan itu diperuntukkan bagi setiap kita umat pilihannya. Namun di situ dikatakan, dan segera menjawab kamu bila kamu berseru minta tolong kepadanya. Nah, oleh sebab itu kita mengerti dulu bahwa Tuhan senantiasa mempunyai belas kasihan atas setiap kita. Dalam wujud apa belas kasihannya? Dia menyelamatkan kita. Yesus mati bagi kita, menganugerahkan anugerah kasih karunia kehidupan yang kekal, memperbaharui kehidupan kita yang lama menjadi sesuatu yang baru. Kita yang tidak benar saat sekarang ini dijadikannya benar. Itulah belas kasihan Tuhan dalam setiap hidup kita. Dosa ganjaran yang harus ditimpakan kepada kita, dia tidak timpakan kepada kita. Dia timpakan kepada tubuhnya di atas kayu salib. Dia mati bagi setiap kita. Itulah belas kasihan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Namun di tengah situasi kondisi apapun yang saudara hadapi sebagai orang benar, mungkin saat sekarang ini saudara sedang penuh dengan tangisan. Ayo dong, jangan sesali keadaan dirimu. Jangan memfeta komplain tentang keadaan situasi yang ada sedang dalam hidupmu. Tetapi sekarang Alkitab berkata, dia pasti akan menjawab kita jika kita berseru-seru kepada dia. Pada waktu kita berseru berharap pertolongan hanya dari dia, satu-satunya sumber pengharapan kita, saya terlalu yakin dan percaya dia pasti akan memberikan pertolongan bagi setiap kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa ingin mencurahkan pertolongannya bagi sesiapapun juga yang berseru, berharap dengan segenap hati untuk pertolongannya. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu, ayo hari-hari ini semua kita mengalami situasi yang sama. Ya, nggak peduli orang biasa, nggak peduli pejabat, nggak peduli para selebritis, nggak peduli
ya para hamba-hamba Tuhan, nggak peduli, semuanya sekarang ini menghadapi satu kondisi situasi yang sama. Nah oleh sebab itu ayo kita semua sama-sama berseru, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan pertolongan. Dan jika Dia sudah tolong kita, maka kita juga akan bisa menceritakannya, bisa menyaksikannya, sehingga orang-orang yang mengalami nasib yang sama dengan kita semua, mereka juga boleh dikuatkan, mereka juga boleh mempunyai pengharapan untuk datang dan berseru kepada Tuhan. Hari-hari ini apa sih yang mau kita tampilkan? Apa yang mau kita banggakan? Apa yang bisa kita perbuat dan kita tampilkan? Nggak ada, saudara yang saya kasih dan dikasih. Hari-hari yang kita perlu ceritakan, yang kita perlu tampilkan, yang kita perlu sampaikan. Hayo berseru kepada Tuhan. Dan Anda pribadi berseru kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Dan hanya Dialah saat sekarang ini satu-satunya yang sanggup mampu menolong setiap kita. Dan akibatnya nanti pada waktu Anda mengalami pertolongan, dan pasti Tuhan tolong, Anda bisa menceritakan tentang kebesaran kemuliaan Tuhan, tentang belas kasihan, tentang pertolongannya yang begitu nyata. Kita menyembah kepada Allah yang hidup. Allah yang hidup meresponi setiap iman yang hidup dalam setiap kehidupan kita. Nah kita mempunyai iman yang hidup di dalam Yesus. Yesus betul mati buat kita, tapi kan Dia bangkit, Dia naik ke surga. Dia adalah pribadi Allah yang hidup. Oleh sebab itu kita harus mempunyai iman yang hidup. Hidupkanlah imanmu, berseru berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka tidak akan pernah dikecewakannya. Haleluya, amin. Ayat 20 di situ dikatakan, Tuhan memberi kamu masa percobaan. Tuhan memberi kamu masa percobaan yang berat untuk mengajar, bukan menghajar, untuk mengajar kamu. Tetapi sekarang Ia sendiri mendampingi kamu sehingga kamu mengalami kehadirannya. Wow, haleluya. Kadangkala saudara yang saya kasih dan kasih Tuhan, Tuhan gak punya cara yang lain selain Dia harus mengizinkan masa-masa percobaan yang berat itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Hal-hal itu seperti hal ini juga sesungguhnya Tuhan izinkan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun ada kesedihan yang begitu mendalam bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tapi Tuhan gak punya pilihan lain. Selain hal ini, Tuhan izinkan harus terjadi, yaitu masa percobaan yang berat. Tujuannya gak ada lagi lain untuk mengajar kita. Tujuannya tidak lagi lain untuk memberikan warning kepada kita. Tujuannya gak ada lagi lain agar kita mempunyai, agar Dia memberikan kepada kita untuk datang kepada Dia. Haleluya. Namun di situ dikatakan Tuhan memberi kamu masa percobaan. Artinya kalau Tuhan izinkan pasti ada waktu. Tidak akan selamanya Tuhan membawa kamu terus di dalam pencobaan. Bukankah doa Bapa kami Yesus mengajarkan, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Haleluya. Tetapi jika itu Tuhan izinkan terjadi, ada batas masa waktunya. Dan waktu itu hanya Tuhan sendirilah yang menentukannya. Dia yang memberi, Dia yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi tujuan daripada masa-masa pencobaan yang sangat berat ini, wow, tujuannya untuk mengajar setiap kita. Artinya apa? Hayo, kekuatan kita sebagai manusia terbatas. Kemampuan kita sebagai manusia ada batasnya. Hayo, apa yang menjadi fokus utama dalam tujuan kita? Itu yang Tuhan ingin mengajar kepada kita. Kita punya kemampuan. Karena kita sebagai manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Tapi kemampuan itu yang Tuhan berikan kepada kita, hendaklah tidak melebihi kemampuan Tuhan, yang jauh lebih besar dari segala kemampuan kita. Nah oleh sebab itu mari dengan situasi kondisi keadaan seperti ini, rendahkanlah hati saudara dan saya. Datang kembali kepada Dia. Berikan persembahan yang hidup kepada Dia. Pertobatan yang sejati. Nggak ada salahnya ngulang lagi pertobatan, nggak apa-apa. Dulu kita udah bertobat, ya sudah. Setelah pertobatan sampai hari ini bagaimana hidupmu? Apakah masih fokus kepada Tuhan? Itu menjadi pertanyaan. Fokus kepada Tuhan apa hanya pada fokus kepada pencapaian-pencapaianmu, atau hanya fokus kepada keberhasilan-keberhasilan yang kita komplain agar Tuhan memberikan keberhasilan, dan waktu Anda berhasil Anda memfeta komplain bahwa itu sesungguhnya kekuatan dan kemampuan saudara sendiri. Ya, saudara yang saya kasih lagi, kita kembali bertobat rame-rame, semuanya harus bertobat. Bukan cuma jemaat yang diminta bertobat, seluruh umat Tuhan. Karena kondisi keadaan ini semuanya menghampiri semua manusia. Berarti kita semua rame-rame harus bertobat dan merendahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Dia sedang mengajar kita.
Dia sedang mendidik kita agar dialah satu-satunya fokus kita, pelayanan kita, kemuliaan kita. Dan hanya bagi dia, oleh dia, untuk dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tetapi sekarang Ia sendiri mendampingi kamu sehingga kamu mengalami kehadirannya. Ini yang paling penting, saudara dikasih dan kasih. Efek daripada pengajaran yang Tuhan izinkan terjadi, masa-masa yang berat, masa-masa yang sukar dalam hidup kita tiada lagi, agar kita datang kepada Dia. Dan pada waktu kita datang kepada ini, kerinduan Dia yang paling besar. Tuhan gak minta yang lain. Tuhan minta kesediaan kita dengan segenap hati datang kepada Dia. Tujuannya gak ada lagi lain, agar Dia bisa memanifestasikan, agar Dia bisa menyatakan kehadirannya, kasih dan kuasanya, tuntunan dan bimbingannya. Itulah kerinduan yang Dia inginkan agar terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tujuannya nggak ada lagi lain, agar kita tahu bahwa Dia sendirilah yang mendampingi kita, agar kita tahu bahwa hadiratnya senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Oh, haleluya. Nggak ada yang paling indah selain kita hidup senantiasa di dalam hadirat Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan tolong, biarlah pengurapan Tuhan senantiasa menyertai dalam hidup saya. Apapun kau boleh ambil Tuhan, tapi tolong ya Tuhan, biarlah kiranya kehadiran-Mu senantiasa menyertai aku di dalam segala kondisi, situasi, keadaan. Dan aku percaya Tuhan, kemuliaan-Mu akan memenuhi, mendampingi aku dimanapun aku berada. Bahkan di dalam segala keadaan, kondisi, situasi, keadaan yang ada. Bahkan Alkitab berkata, roh yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Itulah menjadi kerinduan hati Tuhan. Dan setelah Dia ada dalam hidup kita, setelah Dia mendampingi kita, setelah Dia menjadi manifestasikan dengan hadirat dan kuasanya, tujuannya tiada lagi lain. Ayat 21 di sini dikatakan, bila kamu menyimpang dari jalannya, dari belakangmu akan terdengar suara yang berkata, inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Tujuan Tuhan gak ada lagi lain. Pada waktu kita menyediakan dengan hati, dengan segenap hati, kerelaan hati kita datang kepada Dia, dan Dia penuhi kita dengan kemuliaannya, dan Dia mendampingi kita. Tujuan yang gak ada lagi lain, agar Dia sanggup mampu mengontrol jalan setiap hidup kita. Pada waktu kita mulai jalan menyimpang ke kanan dan ke kiri, Dia mulai memberikan arahan, Dia mulai berbicara, Dia mulai menyatakan bahwa sesungguhnya jalanmu yang telah menyimpang ke kanan ke kiri, kembalilah kepada jalan yang benar. Itulah tujuan yang Tuhan berikan. Bahkan pemazmur berkata, selidiki lihatlah hatiku ya Tuhan, jika jalanku serong, tariklah aku kembali kepada jalan-Mu yang kekal. Sebab hanya di dalam jalan-Mu lah kami akan menuju kekekalan. Sebab Engkau telah melakukan perkara besar yang ajaib dalam hidup kami. Engkau telah menyelamatkan kami untuk satu situasi dimensi yang kekekalan. Dan hari ini kami belum ada di tempat itu. Oleh sebab itu kami terus perlu tuntunan, bimbingan, arahan-Mu, agar kami senantiasa berada di dalam jalan-Mu yang kekal. Itu kerinduan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, setelah Anda mengalami berjalan bersama dengan Tuhan, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, tidak ada satupun yang paling indah dalam hidup ini selain kita mengerti bahwa Tuhan menyertai dalam setiap hidup kita. Tuhan hadir dalam hati kita, sehingga Dialah yang menjadi Tuhan dalam setiap hidup kita. Setelah itu terjadi apa yang terjadi? Ayat 22, patung-patung berhalamu yang berlapis perak dan emas kamu akan buang seperti kain kotor, sambil berkata, pergilah dariku. Wow, haleluya. Kadangkala berhala-berhala yang ada dalam hati kita, Tuhan ingin bersihkan di hati kita. Apakah yang menjadi berhala dalam hatimu? Selidikilah hatimu. Hanya Tuhan sendiri yang mengetahui. Pada waktu Roh Allah hadir, maka kemerdekaan pasti terjadi. Pada waktu kebenaran hadir, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Pada waktu Tuhan hadir, kemuliaan, kebenarannya, engkau akan mengerti. Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak benar yang dalam hatimu, sesungguhnya engkau kira itu menjadi Tuhanmu, sesungguhnya itu bukan Tuhan. Pada waktu Tuhan itu hadir, maka engkau akan bisa melihat apa yang menjadi berhala-berhala di dalam hatimu. Dan pada waktu kondisi itu terjadi, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya Roh Kudus bekerja, maka engkau akan melemparkan semua itu dari hatimu, dari hadapanmu, dari jalanmu, sehingga nggak ada lagi berhala.
Karena kita tahu penyembahan kepada berhala memisahkan kita kepada Tuhan. Dia Allah yang cemburu. Hanya dialah satu-satu yang layak kita sembah. Hanya dialah satu-satunya yang menjadi Tuhan serta juru selamat dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jika ada hal-hal, jika ada berhala-berhala yang lain, maka saya yakin dan percaya Anda akan menyingkirkannya. Haleluya. Amin. Hari-hari ini tidak ada satupun wujud nyata yang saudara bisa lihat yang sanggup mampu menolong saya. Hari-hari ini hanya adalah satu wujud yang begitu besar sehingga mata jasmanimu gak sanggup mampu melihatnya, yaitu Tuhan yang hanya bisa dilihat dengan iman saudara di dalam Yesus Tuhan. Dan hanya yang tidak terlihat, yang kamu yakini Dia ada, yang sanggup mampu memberikan pertolongan kepada setiap kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya ayat 23. Ada janji Tuhan. Saya yakin masa-masa sukar ini Tuhan izinkan, maka pasti ada waktunya nanti pun akan terselesaikan. Cuman pada waktu terselesaikan itu adalah semuanya adalah waktu Tuhan. Tapi di situ ada janji ayat 23. Apabila kamu menabur benih, Tuhan akan mengirim hujan supaya benih itu tumbuh dan menghasilkan panenan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Nanti, haleluya. Saya sulit untuk menjabarkan hal ini. Kenapa? Karena situasi saat sekarang ini sedang kritis. Salah satu sisi pekerjaan Tuhan perlu biaya, perlu uang. Salah satu sisi juga jemaat dan umat Tuhan semuanya sedang perlu uang. Aduh, saudara yang saya kasih dari Tuhan, hari-hari ini pendeta kalau udah ngomong soal duit udah langsung dianggap sesat. Heran saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Udahlah, cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, saya perlu meluruskan. Ya, saya tidak mewakili siapa-siapa, tapi saya hanya mewakili diri saya, dan saya hanya berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini. Pada waktu Yesus dicobai, Yesus berkata begini, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Artinya roti itu penting, tapi nggak segalanya dalam hidup kita. Ya, dalam menabur benih, saudara yang saya kasih. Kalau kita lihat konteks itu kan tentang menabur benih, artinya tentang pekerjaan sebagai seorang petani. Ya, pada waktu dia menabur benih, Tuhan akan memberi hujan supaya benih itu tumbuh dan menghasilkan panenan yang berlimpah-limpah pada waktu itu secara letterleknya. Tapi saya coba artikan dalam hidup kita hari-hari ini, ya, masalah menabur benih itu kan kita seringkali mengkonotasikannya dengan uang, tapi nggak harus semua dengan uang. Taburlah benih firman Tuhan, ya, taburlah benih doa, saudara yang saya kasih dan taburlah benih perbuatan baik. Haleluya. Maka pada waktu engkau menabur firman, maka firman itu akan kembali juga kepada kita. Pada waktu kamu menabur doa, maka doa-doamu itu dijawab Tuhan. Maka lihat, pada waktu itu juga banyak orang akan berdoa buat kamu. Pada waktu kamu menaburkan kebaikan, yakin dan percaya, orang yang menabur kebaikan, dia juga pasti akan menuai kebaikan. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Ya, kemarin-kemarin tentu ada yang diminta untuk menabur tentang materi. Tentang materi tidak lagi lain. Memang gereja memerlukan uang untuk pemeliharaan gereja itu sendiri. Ya. Ya, cuma hari-hari ini ya harus sedikit ada perubahan memang. Kenapa? Karena beda taburan gereja dari jemaat dan umat Tuhan. Jika memang masih mau menabur dalam keuangan, ya puji Tuhan. Ya, tapi tidak sama seperti pada waktu sebelum pandemi ini. Ya, karena semua orang terbatasi, tentu juga keuangan terbatasi. Apalagi juga yang berpikir terlalu panjang, bahkan kepanjangan, sehingga dia men-setting untuk waktu-waktu ke depannya, paling nggak punya deposito yang cukup,
simpanan yang cukup, tentu dia tidak akan memberikan melewati batas yang dia pikir cukup untuk dirinya. Haleluya. Oleh sebab itu ya gereja-gereja yang nggak tahu deh, kalau kreditan belum bayar ya nggak ngerti lah pusing. Ya, aduh, tuh. Aduh Tuhan. Itulah makanya saya dari dulu Tuhan nggak panggil saya jadi gembala. Hanya Tuhan panggil jadi gembala memang yang kuat, yang mampu, mempunyai estimasi ke depan, bahkan mempunyai hikmat untuk menerapkan gerejanya, hari-harinya, mingguannya, bulanannya, sehingga gereja itu sanggup mampu bertahan di tengah kondisi situasi keadaan yang ada. Ya, cuman saya nggak bisa berpikir tentang gereja-gereja besar di mana pengeluarannya juga cukup besar, saudara. Aduh Tuhan. Ya, kalau memang itu Tuhan yang bangun, kita yakin dan percayalah Tuhan sanggup mampu memberikan pertolongan. Dan buat setiap gereja saat sekarang ini sudah tidak lagi terlalu penting untuk memikirkan pemeliharaan gedung gereja itu. Walaupun yang penting gedungnya masih ada lah, haleluya. AC kan juga udah nggak terlalu nyala, listrik juga udah nggak terlalu nyala. Nah sekarang ini, ayolah, baiknya kita lebih banyak memikirkan tentang kepedulian kita terhadap sesama kita manusia yang sangat amat membutuhkan pertolongan. Ya gereja boleh menghimpun dana, tapi selebihnya dana itu juga boleh disalurkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, haleluya. Nabur duit juga nggak masalah, saudara yang sekasih dan dikasih. Tabur di tempat yang subur, di mana saudara yakin dan percaya bahwa taburan saudara itu akan sampai dengan sempurna kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Namun kalau bisa dikoordinir, saudara yang saya kasih dan dikasih, jangan tabur sendiri-sendiri, tapi hayo buat satu komunitas, apalagi dalam gereja saudara, sehingga dalam satu kesatuan gereja itu yang maju atas nama gereja, yang maju atas nama penggembalaan, sehingga gereja tetap bisa bertahan di negeri ini, sehingga orang juga bisa melihat bahwa gereja peduli atas masyarakat, tidak terhadap hanya yang seiman, tapi kepada semua manusia. Oleh sebab itu hari-hari ini ayo saling bertolong-tolonganlah untuk menanggung setiap beban kita. Secara khusus kita juga harus memperdulikan yang paling utama adalah saudara-saudara seiman kita, ya, hamba-hamba Tuhan juga yang memerlukan bantuan. Ya, saudara juga boleh bantu, dan saya yakin dan percaya hamba-hamba Tuhan yang telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dia tidak terlalu memikirkan akan kebutuhan hidupnya. Ya, saudara, hamba Tuhan kadang-kadang pernah melewati proses-proses yang cukup dalam, cukup panjang. Bahkan hamba-hamba Tuhan banyak juga yang makan cuma 1 hari sekali, ya, pagi dia nggak makan, siang dia nggak makan, baru dia makan sore. Itu udah sesuatu hal yang biasa, artinya dalam doa dan puasa, haleluya. Yesus aja puasa 40 hari, haleluya. Jadi hamba-hamba Tuhan, buat saya sih yang sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dia udah nggak terlalu memikirkan tentang kebutuhan keperluan bagi dirinya sendiri, sebab dia telah belajar mencukupkan dirinya di dalam segala keadaan. Sebab aku percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yakin dan percaya hamba-hamba Tuhan masih banyak yang berintegritas, hamba-hamba Tuhan masih banyak yang menjaga kebenaran Allah dalam hidupnya. Hamba-hamba Tuhan masih banyak punya hati yang murni dan tulus, sebab ada Roh Kudus dalam hidupnya yang hatinya selalu hanya berpikir bagaimana caranya untuk kepentingan banyak orang. Masih banyak. Jangan terlalu berapriori. Mungkin ada 1-2, tapi nggak semuanya. Mbok tolong semua rekan-rekan seiman, ayo, ya, jangan urusin orang lain lah, ya, urusin diri kita sendiri. Jangan lihat mafeta komplain apa yang orang buat, itu urusan dia, ya. Hati-hati apa yang mereka katakan mungkin bertentangan dengan kamu, tapi jangan mafeta komplain, kan kita nggak tahu. Kalau itu dari Tuhan, pasti itu akan menggenapi. Kalau itu bukan dari Tuhan, ntar lewat sendiri. Udah, kita nggak usah pikirin itu, nggak usah urusin itu. Yang penting sekarang, apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa lakukan, sehingga suara itu bukan dari perkataan kita, tapi suara itu dari perbuatan kita, sehingga orang bisa melihat perbuatan kita.
Nggak perlu kita meminta komplain hamba-hamba Tuhan yang lain. Bersatulah sebab Tuhan ingin kesatuan dalam hidup kita. Ayo, engkau mungkin mempunyai jalur A, silakan dalam A mau jalur C, B, C, D, terus silakan aja. Nggak usah ganggu yang ada jalur A atau jalur B, jalur C, jalur D. Kita tetap on the track di dalam jalan Tuhan. Bukankah dia hadir? Dia melindungi kita, dia menuntun kita, dia mengarahkan kita. Kan nggak sama, saudara yang saya kasih dan Tuhan arahkan kamu ke sana, ya yang saya diarahkan ke sini nggak sama. Yang penting di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, dan tujuannya satu hal, untuk memberikan pertolongan kepada Tuhan, kepada manusia, kepada banyak orang. Itu saja. Oleh sebab itu ayo tabur semua yang baik. Apa yang saudara bisa tabur untuk kepentingan orang lain, inilah waktunya. Anda menabur di tengah situasi kondisi keadaan yang biasa, itu biasa-biasa. Tapi di tengah kesulitan, di tengah kesukaran yang begitu berat hari-hari ini, di mana kita semua mempunyai satu kebutuhan yang mendasar, kita nggak tahu juga tentang waktu ke depan, apakah simpanan kita, deposito kita masih sanggup, masih cukup untuk menyelesaikan waktu ke depan. Kita nggak tahu, tapi hari ini kita nggak perlu pikirin yang itu. Yang penting sekarang apa yang kita bisa kerjakan, sehingga kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Janjinya di situ dikatakan Dia akan mengirim hujan, haleluya, supaya benih itu tumbuh dan menghasilkan panenan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Ini merupakan janji Tuhan dalam hidup kita yang kita bisa kerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kelimpahan menjadi bagian dalam hidup kita. Kelimpahan dalam dimensi rohani, kelimpahan dalam jiwani, kelimpahan dalam fisik kita. Maka kita yakin dan percaya, saudara yang saya kasih dan dikasih, penyertaan Tuhan sempurna. Kita akan berbeda dengan orang-orang Israel yang berjalan di padang gurun. Kita adalah umat pilihan Tuhan berdasarkan anugerah dan kasih karunia. Orang Israel di padang gurun, lihat pada waktu mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka bersungut-sungut di padang gurun. Apa yang terjadi? Mereka minta air. Apa yang terjadi? Tuhan membelah batu, dari batu itu keluar air yang meluap bahkan sampai menjadi sungai-sungainya. Dan kita juga sekarang punya sumber air kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sebab barang siapa yang percaya kepada-Nya, dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, gak akan pernah putus air itu mengalir dalam setiap hidup kita. Sebab kita hanya selalu ada dalam sumber mata air kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Ingat, dalam hati saudara, dalam hidup saudara, ada kehidupan yang kekal yang harus saudara alirkan di dalam nama Yesus. Selanjutnya apalagi? Ya, mereka minta roti. Mereka minta roti kepada Tuhan di padang gurun. Bagaimana dapat roti? Karena padang gurun gak mungkin masa menabur dan menuai dan menikmati panenan, gak mungkin. Padang gurun, saudara yang saya kasih dan dikasih. Setiap kita yang pernah berangkat ke Israel mungkin bisa mengerti, walaupun kita naik mobil kita lihat padang gurun tak berujung tak bertepi, saudara, haleluya. Cuma sekarang ya sudah banyak rumah-rumah juga dibangun karena perkembangan zaman. Tapi zaman itu kosong, sepi, kerontang, saudara yang saya kasih. Mereka minta roti. Dari mana, saudara yang saya kasih? Mereka berseru kepada Tuhan, dan apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan roti mana dari surga. Dan sekarang dalam era kita hari ini, kita punya roti hidup yang luar biasa. Yesus berkata, Akulah roti hidup. Barang siapa yang makan roti ini, dia tidak akan lapar lagi. Haleluya. Artinya apa? Ada kepuasan dalam hati kita. Dia telah mati bagi kita. Maka tubuh kita yang berdosa telah sama-sama dipikul karena di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Sehingga dosa tidak lagi akan berkuasa dalam hidup kita. Sehingga kita menerima roti kehidupan. Dan hidup kita juga harus bisa terpecah dong. Sebagaimana Yesus dia memecah-mecahkan tubuhnya, maka hidup kita juga, tubuh kita juga, hidup kita juga harus terpecah dong. Harus dong berbagi hidup kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita berbagi roti hidup itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Baik melalui hidupmu sebagai Injil yang terbuka, baik dalam perkataanmu, baik menyampaikan firman Tuhan, baik apa yang kamu punya untuk memberikan, berbagi. Haleluya. Orang Israel masih kurang puas juga, saudara. Dia bilang berkata, oke, Tuhan bisa kirim roti, oke, Tuhan bisa kirim air, bisa dia kirim daging? Wah, aduh, masih kurang juga. Saudara yang saya kasih, tapi itu merupakan gambaran kita juga sih. Haleluya, air udah ada, roti udah ada, masih juga perlu daging, saudara. Tapi itulah Tuhan, apa yang terjadi? Dia gerakan angin selatan dan mengarahkan kepada kemah di mana orang Israel ada. Dan apa yang terjadi? Dia melimpahkan burung-burung, saudara yang saya kasih dan dikasih, sehingga semuanya makan dengan kenyang, dengan penuh,
dengan puas, saudara yang saya kasih. Bahkan ada sebagian yang gak puas, masih di mulutnya masih megang aja, wah jus, Tuhan hajar orang-orang yang seperti itu. Apa makna buat kita? Bukankah Roh Kudus juga tercurah dalam hidup kita? Pada waktu Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, maka kita akan menerima kuasa, saudara yang saya kasih dan dikasih. Kuasa untuk menyaksikan, kuasa untuk merubah hidup kita, dan kuasa memberikan damai sejahtera, dan kuasa itu memberikan karakter yang baru dalam hidup kita, berbicara tentang kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hendaklah kita puas di dalam hal yang seperti itu. Kita mempunyai karakter ilahi karena Roh Kudus turun dalam hidup kita, dan orang yang berkarakter pasti karunia-karunia Allah akan mengalir dalam hidup saudara untuk boleh melayani orang-orang lain dengan seluruh karunia yang telah Tuhan berikan kepada, karena hikmat, karena pengetahuan, karena mujizat, karena iman, karena kesembuhan, karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh, bahkan karunia mengartikan berbahasa roh. Semua karunia itu ada diperlengkapi. Oleh sebab itu ayo kita gak boleh memfeta komplain, menganggap sesat yang lain. Itu semua adalah karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tujuan yang gak ada lagi lain untuk melengkapi pelayanan kita bagi orang-orang kudus yang telah Tuhan tentukan untuk diselamatkan. Sebab Yesus sanggup mampu menyelamatkan semua orang yang datang kepada Bapa melalui Dia dengan sempurna. Haleluya. Amin. Yakin dan percaya, kelimpahan secara rohani, kelimpahan secara materi, kelimpahan secara jasmani, itu menjadi bagian dalam hidup kita untuk di waktu-waktu yang akan datang. Yakin dan percaya, masa-masa sukar ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ada masa dan ada waktunya. Tujuan yang gak ada lagi agar Dia bisa hadir dalam hidup kita, dan Dia boleh menuntun jalan kita. Dia boleh memberikan instruksi. Jika jalan kita salah, maka Dia memberikan instruksi. Hal ini bisa menjadi iya bagi kita. Berbeda pada waktu Roh Kudus belum ada, berbeda pada waktu roti jasmani, berbeda dengan air jasmani yang diterima oleh suku bangsa Israel. Kita menerima semua hal yang rohani, maka pada waktu kita berjalan dengan jalan kita, Dia memberikan instruksi kepada kita, maka kita mendengarkan suara itu. Haleluya. Amin. Saya bersaksi sedikit. Hari-hari ini saya mengalami masuk dalam dimensi berdoa dan berpuasa lagi. Yang sebelumnya dulu menjadi bagian dalam hidup kita, tapi sempat tidak lagi saya lakukan. Untuk memulai sesuatu yang pernah dilakukan, gak gampang saudara. Saya berdoa, Tuhan lakukan saya. Hanya dengan keinginan saya lakukan, batal terus. Setelah itu saya minta doa, Roh Kudus tolong bantu saya. Setelah itu saya berdoa, Roh Kudus tolong bantu saya. Dan puji Tuhan, dengan kekuatan Allah, dengan kekuatan rohnya, Dia mampukan lagi untuk saya berdoa dan berpuasa. Memang gak mudah, udah lama gak puasa. Pola makan yang biasa harus terisi 3 kali minimal. Waduh, air yang cukup harus mengisi tubuh. Gak gampang saudara yang saya kasih dan dikasih. Tapi sempat terus jalani. Kadang-kadang waktu saya lemah, saya katakan, Tuhan, kenapa kondisi terjadi? Firman Tuhan ya dan amin deh. Firman-Firman-Mu bila tersingkap memberikan terang. Haleluya. Apa yang terjadi di tengah kondisi keadaan seperti itu? Roh Kudus mengingatkan saya, ya, di masa-masa yang lalu, pada waktu awal-awal pertobatan saya pecandu narkotika, hidup rusak, badan hancur. Setelah itu Tuhan berikan saya kekuatan nafsu makan yang sehat, gemuk, gede. Tuhan membangun saya untuk apa? Untuk berdoa, berpuasa. Dan sekarang ini juga Tuhan berikan saya untuk berdoa dan berpuasa. Tujuan yang gak ada lagi. Dan Tuhan bilang kepada saya, Jack, pada waktu kamu berdoa dan berpuasa, sesungguhnya aku sedang memperbaharui kembali organ-organ tubuhmu, agar engkau kembali menjadi kuat untuk menjalani waktu-waktu ke depan. Wah, mulai dari saat itu saya mengerti manfaat doa dan berpuasa. Ternyata secara rohani juga memberikan dampak manfaat buat saya, tapi secara jiwa juga memberikan keteduhan, kedisiplinan. Namun secara jasmani ternyata Tuhan sedang memperbaharui organ-organ tubuh kita seperti pada burung Raja Wali. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, yakin dan percaya.
Tuhan menyertai saudara saya di tengah situasi kondisi yang ada. Jika Anda mengalami kesesakan, berserulah dengan segenap hati kepada Dia, andalkan Dia, jadikan Dia satu-satunya sumber pertolongan, sebab Dia telah hadir menyelamatkan saudara saya. Jika kemarin Dia selamatkan kita, maka hari ini bahkan untuk waktu yang ke depan Dia masih sanggup mampu menyelamatkan kita semua, sebab kita punya Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin.